Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Bapak dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Wisteria ingin mempresentasikan hasil review jurnal oleh kelompok kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami beranggotakan 4 orang, di mana yang pertama itu ada Hafizah Ramadayanti dengan NIM 2214011004, yang kedua Mega Siti Nurhaliza dengan NIM 2214011010, Aini Maharani dengan NIM 2214011023, dan saya sendiri Jessica Almalia dengan NIM 2214011052. Untuk judul jurnal yang kami review itu berjudul ComR, Design and Development of a Gamified Augmented Reality Learning Environment for Cultural Heritage Sites, di mana nama penulisnya itu adalah Soropetsis and Kiza. Jadi di sini saya akan menjelaskan masalah yang terjadi atau yang dibahas dalam jurnal ini yang memicu dibuatnya aplikasi dan penelitian yang ada dalam jurnal ini. Jadi terdapat beberapa masalah. Untuk masalah yang pertama itu adalah karena kurangnya dukungan pembelajaran di situs warisan budaya, di mana selama kunjungan edukasi ke situs budaya, siswa sering tidak mendapatkan dukungan pembelajaran yang memadai, sehingga pengalaman belajar mereka menjadi kurang optimal. Yang kedua yaitu minimnya aktivasi, motivasi, dan minat siswa. Banyak siswa yang tidak termotivasi untuk belajar saat mengunjungi situs budaya, karena kegiatan sering dianggap monoton atau tidak relevan dengan minat mereka. Yang ketiga yaitu distraksi dan efek novelty. Lingkungan baru sering menyebabkan distraksi, sehingga siswa itu tidak dapat fokus pada aktivitas pembelajaran selama kunjungan ke lapangan. Yang keempat yaitu keterbatasan teknologi tradisional. Jadi metode tradisional seperti pemandu audio atau teks deskriptif itu kurang menarik bagi siswa dan gagal memperhatikan perhatian mereka dalam jangka waktu yang lama. Yang kelima yaitu minimnya penelitian empiris di situs budaya. Jadi sebagian besar penelitian itu sebelumnya lebih banyak berfokus pada kunjungan ke museum sains daripada situs budaya. Oleh karena itu penelitian tentang pembelajaran di situs budaya ini masih sangat terbatas. Dan masalah yang terakhir itu adalah kesenjangan teknologi dalam pembelajaran di lapangan. Jadi nggak banyak aplikasi berbasis augmented reality atau AR yang dirancang untuk mendukung pembelajaran pedagosis secara spesifik di situs warisan budaya, terutama dalam konteks bahasa atau budaya tertentu. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan subjudul berikutnya. Sebelum itu perkenalkan nama saya Aini Maharani, NIM 2214011023. Nah, jadi di sini ada target penelitian. Yang pertama itu siswa sekolah dasar kelas 6 berusia 11 sampai 12 tahun. Nah, jadi mereka ini dipilih karena usia ini dianggap mampu mengikuti pendekatan pembelajaran berbasis inquiry dan dapat merespon elemen gamifikasi dengan baik. Nah, yang kedua itu siswa dari sekolah di wilayah pedesaan. Jadi penelitian ini dilakukan pada siswa dari sekolah di desa berukuran sedang di Siprus, memberikan konteks khusus yang juga relevan untuk studi ini. Lalu yang ketiga itu guru atau pendamping pendidikan. Nah, meskipun fokus utamanya pada siswa, guru atau pendamping pendidikan juga secara tidak langsung menjadi bagian dari target penelitian, terutama karena mereka membantu mendampingi dan mengelola pengalaman pembelajaran siswa selama kunjungan lapangan. Nah, selanjutnya ada metode penelitian. Jadi, metodologi ini berfokus pada pengembangan, pengujian, dan penyempurnaan lingkungan belajar berdasarkan umpan balik dari pengguna atau siswa melalui beberapa siklus iteratif desain dan evaluasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Sebelum itu, perkenalkan saya Hafizah Ramadayanti dengan NIM 2214011004. Selanjutnya di sini ada implementasi. Implementasi yang pertama itu dalam penelitian ini dibangun aplikasi Compare yang mendukung pembelajaran siswa di situs warisan budaya dengan memanfaatkan AR dan elemen gamifikasi. Lalu yang kedua itu aplikasi ini membantu siswa untuk menyelidiki sejarah seni dan artefak budaya melalui pengalaman belajar yang interaktif. Selanjutnya yang ketiga itu aplikasi ini itu dirancang dengan scaffolding untuk memberikan panduan bertahap kepada siswa saat melakukan aktivitas penyelidikan di situs budaya. Fitur-fitur gamifikasi seperti sistem poin, papan peringkat, dan lencana ditambahkan untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Lalu ada teknologi yang digunakan. Yang pertama itu augmented reality atau AR. Aplikasi ini mengintegrasikan teknologi AR untuk menampilkan
lapisan informasi digital seperti gambar, video, dan teks yang terkait dengan objek fisik yang ada di situs budaya. Lalu yang kedua itu ada QR code. QR code ini tuh berfungsi sebagai pemicu di situs budaya yang saat dipindai oleh siswa menampilkan informasi digital atau konten AR terkait titik tersebut. Lalu yang ketiga ada mobile device. Aplikasi Compare nih dirancang untuk berjalan pada perangkat mobile, khususnya tablet yang berjalan di sistem operasi Android. Lalu yang keempat itu ada multimedia. Aplikasi ini menyertakan multimedia berupa gambar dan video tentang teknik pembuatan mozaik dan wawancara dengan ahli sejarah seni untuk memberikan konteks mendalam. Selanjutnya ada bahasa pemrograman dan platform yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama itu ada bahasa pemrograman. Aplikasi Compare ini tuh dikembangkan untuk sistem aplikasi Android sehingga bahasa pemrograman utama yang digunakan adalah Java, yang merupakan bahasa pemrograman yang paling umum untuk aplikasi Android. Lalu, platform pengembangannya, Compare ini dikembangkan menggunakan Android Studio yang menyediakan alat dan pustaka yang diperlukan untuk membuat aplikasi yang mendukung AR dan pengolahan multimedia. Lalu yang ketiga itu ada AR Library. Jadi aplikasi Compare ini tuh menggunakan pustaka AR yang memungkinkan integrasi AR di perangkat Android. Selanjutnya yang terakhir itu ada Firebase. Jadi platform ini tuh memungkinkan untuk menggunakan fitur backend seperti pengolahan data pengguna, penyimpanan skor, dan update konten secara real-time. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Mega Siti Nurhaliza dengan NIM 2214011010. Tes dan hasil. Pada studi 1, validasi awal atau usability testing menggunakan tes yaitu pengujian awal untuk menilai kegunaan aplikasi ComR di lapangan. Metode yang dipakai adalah wawancara kelompok terfokus dan observasi interaksi siswa dengan aplikasi. Menghasilkan beberapa masalah ditemukan seperti kesulitan dalam memindai QR code dan teks yang terlalu panjang atau sulit dipahami. Masukan ini digunakan untuk memperbaiki desain aplikasi. Kemudian pada studi 2, eksperimen pretest dan post-test. Tes yang digunakan adalah mengukur dampak aplikasi terhadap motivasi siswa dan hasil belajar sebelum dan sesudah penggunaan ComR. Metode yang digunakan adalah kuesioner untuk mengukur motivasi siswa dengan menggunakan pretest atau post-test dan penilaian pembelajaran untuk mengukur pemahaman faktual dan konseptual. Hasil yang didapatkan adalah terdapat peningkatan signifikan dalam motivasi siswa selama penggunaan aplikasi, pretest, dan post-test. Kemudian kesimpulan yang didapat adalah aplikasi ComR yang menggunakan teknologi augmented reality atau AR dan gamifikasi terbukti efektif dalam meningkatkan motivasi intrinsik dan pemahaman konseptual siswa selama kunjungan edukasi ke situs warisan budaya. Penggunaan AR memungkinkan siswa untuk berinteraksi langsung dengan artefak fisik, mendalami konsep seni dan sejarah budaya melalui aktivitas berbasis inquiry. Elemen gamifikasi seperti sistem poin, papan peringkat, dan rencana mendorong keterlibatan siswa meskipun beberapa tantangan teknis seperti kesulitan memindai QR code dan teks yang terlalu panjang ditemukan. Meskipun tidak ada perubahan signifikan dalam pemahaman faktual, peningkatan pemahaman konseptual dan penalaran siswa menunjukkan bahwa aplikasi ini dapat meningkatkan pembelajaran di lapangan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa aplikasi ini dapat diterapkan di situs budaya lainnya dengan penyesuaian konten, menjadikannya alat yang potensial untuk pembelajaran di berbagai lokasi. Sekian presentasi riset dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Saya ucapkan terima kasih.